Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, para kasepuhan, para alim ulama, pengurus Masjid Haqqul Yakin dan juga para jamaah salat subuh Masjid Haqqul Yakin yang dirahmati Allah. Kita bersyukur pada pagi hari ini, selalu mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat pada pagi hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh. Semoga insya Allah ini menjadi kajian yang dirahmati Allah, ya, yaitu thalabul ilmi, dan kemudian juga barangkali insya Allah nanti akan semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebelumnya perkenalkan diri saya Dr. Nikmatullah Mansur. Saya lahir di Cilegon, Banten, tinggal sekarang di Kriwo Selatan, Kriwo Bates, Jalan Pesantren, Perumahan Mutiara Elok di situ ada. Kemudian ya dekat dengan Masjid Al-Makmur. Kemudian saya kerja di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug. Dapat amanah dari pemiliknya, yaitu orang tuanya Pak Wali Kota, Pak Arif, sebagai direktur sejak tahun 2000. Jadi sekarang sudah berapa tahun? 24 tahun, ya, 24 tahun. Saya kerja sampai sekarang di Ciledug ini, tadinya di Karawaci, kemudian di Ciledug sudah 17 tahun. Ya, sejak setahun setelah berdirinya Rumah Sakit Sari Asih Ciledug sampai sekarang ini umurnya rumah sakitnya sudah 18 tahun. Jadi saya kalau dipanggil ya Nikmat aja, Dokter Nikmat, ya, begitu. Ini memang nama yang biasa ada di Banten, begitu ya. Nikmatullah, rahmatullah, hikmatullah, ni'amullah, ayatullah. Seperti begitu nama di Banten. Saya asli orang Banten dan ayah ibu saya juga orang Banten. Dan kita semua di sini kan juga provinsi Banten, ya. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, itu perkenalan saya. Kemudian ini terima kasih atas undangan dari pengurus Masjid Haqqul Yakin yang mengundang saya pada pagi hari ini untuk mengkaji tentang manajemen stres, ya. Jadi tetapi sebenarnya ya kita awali dengan stres adalah bagian dari pengobatan, ya, sebenarnya. Bagian dari pengobatan, bagian daripada syarat untuk kita bisa hidup sehat, karena yang namanya sehat itu adalah jasmani, rohani, dan spiritual, ya. Jadi itu terjemahan sehat dari WHO juga demikian. Yang namanya sehat itu tidak hanya sehat fisik, tapi juga sehat mental dan sehat spiritual, ya. Jadi kita tahu banyak penyakit yang kelihatannya fisik, ya, tetapi sebenarnya sebabnya juga karena psikis, ya, karena stres. Stres adalah bagian dari penyebab penyakit, dan bagaimana kita hidup sehat adalah termasuk bagaimana mengatasi stres. Oleh karena itu saya akan mulai dengan konsep sehat dulu dari secara umum, supaya ya memang karena saya dokter, ya sedikit banyak saya akan menyampaikan
tentang konsep dasar tentang kesehatan dan bagaimana menurut Islam dan bagaimana kita hidup sehat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, kita tadi yang saya sampaikan di awal, ya kita diskusi aja ya Pak. Ini barangkali nanti juga mungkin saya ada kekurangan, nanti bisa ditambahkan atau kita bisa diskusikan ya. Kita diskusikan masalah-masalah tentang kesehatan ini, baik fisik, mental ataupun spiritual. Bapak-bapak sekalian, di awal kita sampaikan bahwa kita bisa hadir melaksanakan sholat subuh ini karena kita punya iman, Islam, dan punya kesehatan. Ya, kalau kita punya Islam, nggak punya iman Islam, ya tentu kita nggak akan datang ke masjid ini untuk sholat subuh, ya, apalagi berjamaah gitu ya di masjid ya. Yang kedua, karena kita punya kesehatan, maka kita bisa hadir di masjid ini. Kalau kita nggak sehat hari ini, subuh ini, mungkin misalnya sakit kepala atau demam atau pusing begitu ya, 7 keliling, ya tentu tidak akan sanggup untuk datang ke masjid ya. Akhirnya ya sholatnya di rumah ya, atau ya sholatnya juga nggak bisa sambil berdiri, ya sambil duduk nggak bisa, ya sambil berbaring nggak bisa, ya dengan isyarat nggak bisa, ya disolatkan ya, begitu kan ya. Itu sholat kita ya, memang wajib dalam keadaan apapun kita mesti sholat. Walaupun pasien-pasien di rumah sakit banyak yang salah paham ya, ini mungkin karena ilmunya nggak sampai atau bagaimana. Ada orang sakit dirawat ya, pasang kateter, pasang infus, lah ngapain sholat katanya begitu. Dok, nggak usah kan sholat. Nah, Allah juga maklum saya sedang sakit ya, nggak perlu sholat ya. Jadi ini pemahaman yang salah. Sholat itu tetap harus dilakukan, kecuali kita nggak sadar masuk ICU, nggak sadar ya nggak perlu sholat ya, atau sampai meninggal ya disolatkan. Jadi kita datang ke sini karena kita punya kesehatan, kita sehat, kita nggak sakit, kita dapat nikmat sehat, makanya kita bisa hadir di masjid ini, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh. Jamaah sekalian, di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa kesehatan itu adalah pemberian Allah yang lebih baik kedua setelah keimanan dan keislaman ya, iman dan Islam atau iman dan keyakinan. Di dalam hadis Rasul mengatakan, mintalah kepada Allah pengampunan dan kesehatan, karena seorang di antara kalian tidaklah diberi sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan selain kesehatan. Jadi setelah iman itu adalah nikmat sehat, bukan nikmat harta. Nikmat harta itu bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah jelas-jelas sekali mengatakan bahwa nikmat sehat itu lebih baik daripada nikmat harta. Demikian ya Bapak ya. Kalau kita disuruh memilih hanya pilihan satu, kita mau memilih yang mana? Kita sehat atau kita berharta ya? Kita sehat atau hartanya banyak gitu ya. Mungkin ya kalau menurut hadis ini lebih baik sehat daripada harta gitu. Kenapa demikian? Ya biasanya kalau orang sehat itu enak makan, enak tidur begitu ya Pak. Itu kita lihat misalnya petani miskin ya, pagi-pagi setelah sarapan berangkat ke sawah, kemudian dia mencangkul ya sepetak tanah segininya saja begitu ya untuk ditanam, bertani. Kemudian siang hari sholat azan zuhur dia istirahat sholat, kemudian istrinya membawakan makanan ya ala kadarnya, tetapi dimakannya begitu nikmat ya, makan nasi kemudian ikan asin barangkali
tahu tempe, kemudian sayur asem dan sambal, ya, terasa sangat nikmat. Tapi sebaliknya orang kaya yang sakit, Pak, orang kaya yang sakit, dan sakit zaman sekarang kan paling tidak ada 3 itu ya, yang sering terjadi banyak di antara masyarakat kita, ya kita manusia yang pada saat ini punya penyakit. Yang pertama darah tinggi kan begitu ya, hipertensi, yang kedua diabetes ya, kencing manis, yang ketiga mah, itu paling sering ya itu. Nah kalau kata dokter ya, bapaknya nih orang kaya nih ya, sakit darah tinggi, nggak boleh makan asin-asin ya, jeroan, daging kambing kan begitu misalnya. Terus karena sakitnya kencing manis, nggak boleh makan manis-manis ya, nasi dibatasi hanya 1/3 piring saja, dan itu juga harus peres, nggak boleh mucung ya, nggak boleh banyak-banyak makan nasinya. Kemudian karena sakitnya mah juga, maka nggak boleh makan pedes-pedes dan asam-asam, kopi, ketan ya, kemudian buah-buahan yang asam-asam. Jadi uangnya banyak tapi makannya nggak boleh pedes, asin, asam, manis. Jadi rasanya bagaimana? Hambar, nggak enak makan. Tidurnya juga nggak enak ya, pusing. Setiap mau tidur pusing kepalanya ya, begitu. Karena darahnya naik, apalagi ditambah dengan stres ya. Itu jadi percuma ya, hartanya banyak tetapi tidak bisa hidup enak makan, enak tidur, bahagia lah begitu ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa nikmat sehat adalah lebih utama, lebih berharga daripada nikmat harta. Ya tentu yang pertama nikmat iman ya, seperti itu Bapak hadirin sekalian. Nah, jadi oleh karena itu kita harus syukuri pemberian Allah berupa kesehatan ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur dengan pemberian Allah berupa nikmat sehat ini, diberi badan yang sehat ya, maka akan aku tambah nikmatku padamu. Dan bila kamu kufur, sesungguhnya azab Allah amat pedih ya, tambah rusak tubuhnya ya. Nah seperti itu Bapak-bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, kita kan sejak lahir, jadi kenapa zaman sekarang ini penyakit sudah berubah ya di seluruh dunia ya, dan kita malah belakangan ya. Dulu banyak kita penyakit infeksi, sekarang sudah mulai penyakit degeneratif namanya, yaitu tadi itu ya, hipertensi, kemudian kencing manis ya, diabetes, dan kemudian mah, ditambah lagi biasanya kolesterol, karena kolesterolnya tinggi ya, asam urat tinggi, maka jadi ke jantung, kemudian ke ginjal, kemudian ke stroke ya, ke otak ya. Itu penyebabnya juga sama ya, dasarnya itu tadi ya, kolesterolnya ya, pembuluh darahnya penuh dengan kolesterol, kemudian jantungnya juga lemah, seperti itu. Hadirin sekalian, itu jantung, kemudian pembuluh darah, itu hal yang sangat mendasar dan dimulai dari makanan, kan begitu ya, dari makanan. Jadi secara umum aja ini penyakit degeneratif itu sebabnya karena itu hal-hal tersebut ya. Jantung kita oleh Allah diberi jantung ya, sejak kita diciptakan oleh Allah di dalam rahim itu berdenyut terus, duk 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 duk. Terus kapan berhentinya Pak? Kalau sudah mati ya, kalau berhenti ya mati. Jantung kita ini besarnya sebesar kepala tangan kita segini. Ya di sini letaknya. Itu oleh Allah diberikan, harganya berapa Pak? Ada yang bisa nawar harganya? Ada yang mau dijual jantungnya dengan biaya misalnya 1 triliun? Ada yang mau menjual? Kalau dijual ya artinya Bapak sudah tidak ada nyawanya, kan begitu ya. Jantung kita itu sangat berharga, makanya jantung aja itu pemberian Allah yang sangat mahal, sangat berharga ya, harus kita jaga ya, jangan sampai kita rusak jantung ini ya. Jantung kita itu fungsinya ya kayak mesin mobil begitu ya, memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian
Setelah darah itu ke seluruh tubuh, menyampaikan makanan segala macam, kemudian disedot lagi terus ke paru-paru, mengeluarkan CO2 lewat paru-paru ya, napas, kemudian menghisap oksigen, masuk lagi ke paru-paru, masuk ke jantung, dipompa lagi, ditambah dengan makanan-makanan tadi yang sudah kita makan, duk 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 duk, gitu ya. Kalau kita badannya ideal atau kurus atau ideal ya, kurus sampai ideal lah gitu ya, itu jantung itu mompanya ringan, duk 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 duk. Begitu kita tambah berat badan ya, tambah gemuk ya, jantung kita berat nggak mompanya? Tambah berat ya, duk 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 duk. Karena badannya tambah besar, jantungnya tetap sebesar kepala. Kalau tubuh kita gemuk, itu jantungnya nggak tambah gemuk Pak, nggak tambah besar, tetap aja segini. Jadi dia mompanya lebih berat, lama-lama kecapean. Itulah yang sakit jantung namanya. Kalau naik tangga, begitu kan Pak ya. Kalau jalan jauh, itu tandanya jantungnya nggak kuat Pak, nggak kuat mompa, jadi sesak napas. Begitu ya Pak ya. Jadi cepet capek seperti itu. Jadi kita harus punya berat badan yang tetap dijaga, berat badan jangan sampai gemuk ya. Rasul juga nggak suka katanya ya, umatnya yang gemuk, perutnya besar dan sebagainya. Jadi lebih suka yang badannya, dan Nabi itu badannya ideal, tidak gemuk ya. Kemudian yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah itu sangat fleksibel dan panjang sekali di dalam tubuh itu, bermeter-meter ya, kilometer bahkan kalau disambung-sambung itu masih bersih pada saat kita lahir ya, masih bersih. Seperti kita beli selang Pak, selang kecil gitu ya, masih fleksibel dan bersih ya. Dan kalau buat nyiram itu ya, itu lancar. Kalau buat saluran air lancar. Tapi lama-kelamaan selang kita menjadi kaku kan Pak, tidak fleksibel lagi. Terus dalamnya ada apanya Pak? Lumut ya biasanya. Lama-kelamaan lumutnya makin tebal. Terus akhirnya tambah lancar nggak? Enggak ya. Jadi darahnya semakin sulit. Kalau kita pembuluh darah isinya banyak lumutnya. Apa itu lumutnya? Kolesterol, asam urat, kolesterol, terutama sih kolesterol ya. Kolesterol itu yang membuat pembuluh darah kita makin sempit dan kaku ya gitu. Nah, kemudian jantungnya kan memompa lewat pembuluh darah tuh. Kalau kemudian pembuluh darahnya penuh dengan lemak, kolesterol, ya sama, berat juga, berat mompanya ya. Makanya itu dua faktor itu yang membuat akhirnya kalau kemudian pembuluh darahnya sampai mampet di jantung, ya itulah namanya sakit jantung itu, yang nyeri itu, nyerinya seperti ditindih sama batu besar Pak, nyerinya seperti itu, dan sesek dan nyeri di dada sebelah kiri itu menjalar ke bahu. Itu namanya serangan jantung. Biasanya nggak lama kemudian kalau nggak bisa diatasi itu pembuluh darahnya mampet di jantungnya itu meninggal. Kalau di stroke mampet juga, pembuluh darah stroke kan otak tuh pembuluh darahnya anyaman itu kecil-kecil ya gitu. Kalau mampet di situ banyak kolesterolnya ya, itu juga sama, stroke juga ya. Kalau di sini jantung, di sini stroke, sebabnya sama, pembuluh darah juga yang mampet, cuman mampetnya di otak. Akhirnya biasanya lumpuh sebelah, ya. Kemudian gitu, ininya udah lumpuh, ya, mukanya, jadi nggak bisa ngomongnya cadel, ya, susah ngomongnya. Dan biasanya susah mengembalikannya kalau sudah lumpuh begitu ya, lama, perlu waktu bertahun-tahun, ya. Nah itu sebab penyakit zaman sekarang, yaitu penyakit degeneratif, ya. Ditambah lagi selain makanan tadi kolesterol, rokok Pak. Jadi
orang yang merokok itu menurut saya tidak bersyukur dengan yang Allah berikan berupa jantung, paru-paru ya, dan pembuluh darah itu. Itu merusak banget, Pak. Saya waktu mahasiswa itu disuruh melihat sama dosen saya, ini kan bedah mayatnya, boleh kalau mahasiswa kedokteran itu diperbolehkan melihat mayat yang tidak ada identitasnya ya, biasanya ya yang itulah yang di jalan-jalan gitu meninggal, itu kemudian jadikan tempat praktek dokter ya. Kita lihat ini paru-paru orang yang tidak merokok dan paru-paru orang yang merokok. Ini masih kayak kita itulah kan, belum lama ini kita kurban ya, itu merah ya, seger begitu yang tidak merokok ini gitu ya. Tapi yang merokok hitam ya, kaku ya paru-parunya itu. Jadi kan unsur rokok itu sama dengan unsur knalpot. Jadi bapak-bapak kalau merokok itu bayangkan bapak di depan knalpot motor begitu ya, ini knalpot motor nih misalnya ini ya, diisep begitu Pak, bayangkan. Kan bodoh sekali ya seperti itu. Kalau orang yang tidak mengerti gitu ya. Jadi merokok itu kan merusak paru-paru, merusak jantung, merusak pembuluh darah. Dan itu juga penyebab dari penyakit jantung ya, rokok. Tapi kita kan terus kalau ditanya apa manfaatnya? Karena jelas sekali di dalam Al-Quran kan ya yang khamar aja. Kenapa khamar diharamkan? Karena madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya rokok itu. Kan begitu. Nah gitu ya Pak. Jadi kita itu sebab daripada penyakit-penyakit zaman sekarang itu. Kenapa orang gemuk? Kenapa orang gemuk? Karena banyakan makan. Kan begitu ya. Kebanyakan makan itu orangnya jadi gemuk. Jadi boleh banyak makan tapi banyak dipakai buat tenaga. Karena pada dasarnya kalau kita makan itu untuk tenaga. Ya, kita makan pagi-pagi untuk bekerja kan, dipakai tenaga. Jadi makanan yang kita makan karbohidrat itu, nasi itu untuk tenaga Pak. Ya, begitu. Nah, kalau kemudian kita makan banyak nggak dipakai tenaganya, ya jadilah berubah jadi lemak, jadi gemuk itu, jadi cadangan tenaga namanya, cadangan energi itu lemak itu. Barangkali aja sewaktu-waktu nanti kita nggak bisa makan seminggu, itu dipakai itu lemak itu jadi tenaga begitu Pak. Atau orang yang puasa itu dipakai, ya dari lemak menjadi tenaga, ya. Ini mohon maaf nih kepada panitia, sebenarnya stres itu bagian ketiga ya gitu. Setelah ini mendasar dulu, kemudian nanti baru kalau mau dilanjutkan misalnya itu lebih bagus begitu ya, karena itu bagian yang ketiga, ceramah tentang bagaimana cara hidup Rasulullah itu, cara hidup sehat. Jadi pertama bagaimana mengelola makanan kita ya. Dan yang kedua, atau yang kedua bolehlah, yang kedua itu kemudian mengelola stres. Tapi nanti saya singgung juga ya, barangkali bisa saja nanti kalau memang di sini rutin, kan rumah saya deket Pak itu ya, boleh juga diundang lagi di sini untuk melanjutkan lebih dalam tentang stres ya. Tapi sebelum menyampaikan itu ya harus sampaikan dulu dasar-dasarnya, kan begitu ya Bapak hadirin sekalian. Itulah tentang kesehatan itu ya, tadi memulai dari kenapa orang sakit, kan begitu. Itulah sebabnya zaman sekarang sakit karena kebanyakan makan tapi gerakannya sedikit, ya nggak Pak? Zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Dulu kerja itu bekerja keras ya, bertani atau berkebun atau kalau dulu kan begitu ya, pelaut, mencari ikan dan sebagainya itu perlu tenaga ya, atau ke hutan kita berburu dan sebagainya ya. Nah sekarang enggak, kan di kantor ketak-ketik komputer ya gitu. Makannya banyak tapi pekerjaannya enggak banyak membutuhkan tenaga, padahal makanan itu untuk tenaga ya gitu. Akhirnya kelebihan tenaga dirubah jadi lemak, jadilah gemuk begitu Pak ya. Jadi gemuk itu tandanya kita nggak imbang antara makanan yang kita masuk dengan tenaga yang dikeluarkan gitu Pak ya.
Sekarang ini kan kemana-mana juga kita pakai motor. Motor tuh banyak sekali di Indonesia ya, di Tangerang. Hampir semua punya motor lah gitu ya. Dari mungkin dari rumah ke musola aja gitu ya, ke masjid mau salat subuh pakai motor. Padahal kalau jalan kaki kan sehat ya sebenarnya. Kalau jaraknya jauh juga sangat banyak pahalanya kan begitu. Makin jauh kita berjalan makin banyak pahalanya. Tapi naik motor ya akhirnya nggak dipakai tenaganya kan begitu Pak. Akhirnya ya mobil aja sekarang, dulu ya buka kaca mobil harus begini, perlu tenaga ya Pak. Kalau sekarang tinggal itu naik, turun begitu ya, tinggal dipencet aja. Jadi makin malas kita sebenarnya ya zaman sekarang ini karena teknologi itu ya memang. Akhirnya ya kita itu gemuk jadinya ya. Nah, jadi sebenarnya ada dua cara supaya kita nggak gemuk ya. Pertama ya makannya nggak banyak-banyak. Yang kedua tenaganya dipakai. Ya kalau kemudian pekerjaan kita nggak butuh tenaga, ya olahraga lah berarti kan gitu. Senam ya, kemudian berlatih bela diri lah atau berenang atau apa gitu ya. Olahraga atau main badminton, main volley atau apa begitu kan, olahraga pokoknya. Itu untuk menyalurkan tadi tenaga yang tidak dipakai tadi ya. Jadi kita olahraga maksudnya begitu ya, sehat olahraga itu. Nah, bagaimana dengan pandangan Islam ya tentang kesehatan ini? Kita tahu Rasulullah itu tidak pernah sakit Pak, bener nggak? Sakitnya cuma sekali pada saat mau meninggalnya saja, umur 63 tahun ya. Selama hidupnya itu tidak pernah sakit, sehat beliau ya. Pernah sih sekali katanya diracun, pernah ada yang racun kan, tapi alhamdulillah sembuh ya. Di terapi waktu itu sembuh ya. Ada sahabat yang meninggal diracun waktu itu bersama-sama dengan para sahabat, makanan dari makanan, tapi Rasulullah bisa diatasi keracunannya. Yang kedua itu sakit pada saat mau meninggalnya saja ya, 63 tahun. Dan penyakitnya kalau menurut ilmu kedokteran sekarang kemungkinannya infeksi Pak, karena demam. Berdasarkan riwayat dari istrinya Siti Aisyah dan kemudian anaknya Fatimah itu yang mengatakan bahwa Rasulullah itu demam. Demam itu tandanya infeksi, bukan penyakit tadi itu kebanyakan makan itu maksud saya. Penyakit jantung, penyakit stroke bukan, tapi penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi kan bisa kena di mana saja ya namanya. Ya kemarin baru saja COVID. Kita nggak merasa, rasanya saya nggak ngomong, nggak ketemu sama orang COVID, kok tiba-tiba kena COVID ya. Kayak gitu penyakit infeksi, tiba-tiba kena di jalan atau ngelewatin tempat sampah, ada kuman masuk ya, jadi pneumonia ya dan sebagainya. Itu namanya penyakit infeksi, tidak bisa diduga. Kadang-kadang walaupun kita sudah rajin, bisa saja kena begitu ya. Nabi juga demikian. Nah, dan memang sudah waktunya, memang Rasulullah sudah selesai tugasnya, kemudian diberi penyakit infeksi terus meninggal ya. Nah, jadi Nabi itu tidak pernah sakit. Terus apa nggak dipelajari oleh dokter-dokter muslim seluruh dunia ya, dipelajari bagaimana kenapa Nabi tidak pernah sakit ya. Bahkan pada saat Rasulullah berkunjung waktu itu riwayatnya ke Mesir, itu ada Raja Mesir saat itu memberikan hadiah, yaitu hadiahnya diberi dokter pribadi ya, tabib sebagai asisten kesehatannya Rasulullah. Kemudian diajak ke Madinah. Beberapa bulan ikut bersama Rasulullah, akhirnya dokter ini pamit mau pulang. Ya Rasulullah, saya pamit mau pulang ke Mesir. Kenapa? Kata Rasulullah, saya nganggur di sini. Begitu, nganggur. Engkau dan para sahabat tidak pernah sakit, sedangkan saya di Mesir banyak orang yang membutuhkan. Ya, banyak orang sakit di sana. Jadi saya mendingan pulang lagi aja ke Mesir, kan begitu. Itu ada riwayatnya ya. Nah, kemudian tapi ya Rasulullah, sebelum saya pulang saya ingin tanya apa rahasianya engkau dan para sahabat tidak pernah sakit. Dijawab oleh Rasulullah, kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Artinya makannya banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau apa? Kalau lapar.
Lapar tandanya apa? Tubuh sudah butuh makanan. Ya, lambungnya sudah kosong. Itu mungkin perlu makan. Kalau nggak lapar, nggak makan. Rasulullah begitu. Kalau kita udah makan, udah kenyang juga, tambah lagi, tambah tambah 2, kan begitu ya. Tambah ditambah terus ya, udah kenyang juga ditambah 2 piring, 3 piring begitu ya. Padahal sudah kenyang. Kalau Nabi dan berhenti makan sebelum kenyang. Kenyang itu tandanya sudah penuh lambungnya. Lambung kan ada 3 bagian isinya ya Pak. Ya, ada udara, ada air kan, asam lambung, ada makanan. Ya, begitu. Jadi kalau makanannya udah kebanyakan, penuh ya. Jadi kenyang. Nah, maksudnya Nabi itu berhenti makan sebelum kenyang, sebelum penuh. Kan kerasa tuh ya, gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, di dalam Al-Qur'an ternyata juga dibahas ya. Ternyata juga dibahas. Ada ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ya. Jadi Allah katakan Kulu washrobu wala tusrifu. Itu surat Al-A'raf ya. Kulu washrobu wala tusrifu. Jadi Allah katakan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Jelas sekali ya ayatnya. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Begitu. Jadi kalau kita sudah kenyang makan lagi artinya berlebih-lebihan ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan makanlah kamu, paling tidak kamu bisa menegakkan tulang belakang kamu. Maksudnya apa? Ya itu bisa bekerja tegap gitu ya. Bisa untuk bekerja, bisa untuk berperang, bisa untuk berjihad, bisa untuk beribadah. Kan begitu. Jadi itu. Jadi minimal kamu bisa menegakkan tulang punggung kamu, tulang belakang kamu, kan begitu kata Nabi. Jadi Nabi itu makannya nggak banyak, bapak-bapak sekalian, ya. Bahkan di dalam riwayat tuh hanya disebutkan 2 kali, makannya nggak 3 kali, ya. Di pagi sore aja, gitu ya. Pagi sore 2 kali aja Rasulullah makannya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Rasulullah itu selalu berpuasa. Selain puasa wajib, ya puasa sudah tentu ya. Semua juga kita puasa bulan Ramadan karena itu kewajiban. Tapi kemudian Rasulullah juga melaksanakan puasa sunnah, ya. Puasa Yaumil Bid, kemudian puasa bulan Syawal juga 6 hari, kemudian puasa Senin dan Kamis seumur hidupnya. Puasa Senin, Kamis maksudnya setelah Rasulullah itu puasa Senin Kamis. Kalau Nabi Daud puasanya, puasa sunnahnya hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa, besoknya enggak gitu ya. Jadi puasa juga menyehatkan. Apa benar di dalam Al-Qur'an kita sudah hafal barangkali ya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus di dalam ayat berikutnya ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya. Kemudian di dalam ayat pertama tadi yang pertama saya bacakan tadi, Bapak-bapak semuanya, kan kita tahu itu. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi Allah itu mewajibkan puasa tidak hanya kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, tapi umat-umatnya Nabi yang lain juga diwajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu sebenarnya kebutuhan untuk kesehatan tubuh kita, ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan lebih spesifik lagi, Nabi mengatakan sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Itu coba 14 abad yang lalu. Belum ada ilmu kedokteran yang maju sampai sekarang ya. Dulu masih ilmunya sangat sederhana. Tapi sudah
bisa mengatakan seperti itu. Zaman sekarang banyak orang yang tidak paham, ya masih belum paham lah apa sih katanya sehatnya puasa itu. Orang lapar katanya siang-siang, ya harusnya makan nggak makan jadi lemes, kok jadi sehat? Apanya yang sehat? Ya. Nah, ternyata diteliti lah oleh dokter-dokter muslim. Itu ada organisasinya, Pak, seluruh dunia itu ada dokter muslim sedunia. Kalau di sini IDI, Ikatan Dokter Indonesia, di seluruh dunia ada, ya. FOKI namanya, ya. Jadi itu Forum Kedokteran Internasional, ya. Nah, itu ternyata benar. Yang pertama adalah teori bahwa mobilitas, ya, atau pekerjaan daripada usus, ya. Jadi begini, Pak, supaya gampang difahami nih. Kalau kita makan pagi, misalnya kalau nggak puasa nih, makan jam 7, itu tubuh kita, pencernaan kita akan mengolah kan dengan cara peristaltik gitu, ya. Dari mulai lambung ditambah dengan asam lambung jadi dari mulai mulut malah ditambah dengan ludah jadi rada lumat, masuk ke lambung lebih halus lagi, kemudian dipijit-pijit begitu oleh usus, ya, dari mulai usus halus, usus 12 jari, usus besar, ya, diserap makanan-makanannya, kemudian sisa-sisanya dibuang lewat buang air besar dan buang air kecil. Itu prosesnya itu 8 jam, Pak. Kalau kita makan satu piring pagi, itu diolahnya itu, di pabriknya itu di dalam tubuh kita, di usus kita, pencernaan kita selama 8 jam. Ya. Jadi kalau kita makan pagi jam 7, selesai diolah jam berapa? 7 tambah 8. Jam 3 sore. Jam 1 siang sudah masakan lagi kita kan. Bahan bakunya masuk lagi. Padahal makanan pagi belum selesai diolah, ya. Nah, terus bekerja, ya. Nah, kemudian kalau kita makan siang jam 1, selesai diolah jam berapa? Jam 9 malam. Makanan siang itu. Ba'da maghrib kita sudah makan malam, ya, jam 6:30. Masya Allah, kata usus ini yang tadi aja belum beres nih, udah masuk lagi bahan baku, kan begitu, ya, gerak lagi, kerja keras, ya, mengolah makanan. Kayak pabrik tubuh kita ini, Pak. Mengolah makanan yang dari berbagai macam, tadi ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada buah. Di dalam itu udah dirubah-rubah jadi tenaga, ya, mana yang jadi untuk memperbaiki tubuh yang rusak, ya, dan sebagainya itu dibagi-bagi. Itu pabrik, kayak pabrik itu tadi selama 8 jam. Kemudian makan malam berapa, Pak? Jam berapa? Jam 7 malam. Apa bener tuh kita makan malam terakhir jam 7? Enggak lah, Pak, ya. Biasanya kita ngegram-gam, namanya kata orang Banten itu. Biasanya jam 9, jam 10, ya, kalau nggak ada makanan di rumah keluar, ya. Kalau ada di rumah, ya udah masuk ke dapur, ada apa, Pak, Bu? Makan. Dimakan jam 9 malam, jam 10 malam kan udah mulai lapar lagi tuh, ya. Sebelum tidur kita sering makan. Atau kalau nggak ada makanan di rumah, keluar. Nah, makan nasi goreng lah, mie goreng lah, atau apa, bakso, mie ayam, kan begitu, ya. Nah, jadi kalau kita makan terakhir jam 10 malam, selesai diolah jam 6 pagi. Ya. Mbak udah sholat subuh, udah ngopi lagi tuh, Pak, ya. Lagi ngopi kan, Pak? Ya. Bentar lagi kita ngopi nih. Jadi praktis pencernaan kita tidak pernah istirahat, Pak. Ya enggak? Kalau jantung tadi memang kuat, ya. Duk nggak pernah istirahat juga. Kalau ini memang nggak boleh istirahat kalau jantung, ya. Jantung kita itu, Pak, baterainya sendiri khusus. Jadi kalau dicopot nih dari sini di dada, taruh di meja, tetap begitu, Pak. Duk. Punya baterai sendiri, ya. Saraf simpatis namanya, ya. Itu dalam ilmu kedokteran, ya, di ilmu kesehatan begitu. Jantung itu bekerja sendiri, itu luar biasa, ya. Makanya harganya mahal, Pak. Kalau rusak ada yang jual onderdilnya. Kalau mobil, Pak, mesinnya rusak, ada yang jual. Banyak, ya. Harganya aja mahal, ya. Itu mesin mobil aja harganya mahal, ya. Kalau jantung kita datang kemana? Ke rumah sakit. Pak dokter, saya mau beli jantung. Lah, nggak ada jantung. Ke apotek juga nggak ada jantung, ya. Gitu. Yang ada ginjal bisa disumbangkan. Karena ginjal kita punya
2, Pak. Misalnya kita punya istri tercinta misalnya ya. Istri tercintanya gagal ginjal, ginjalnya rusak dua-duanya, nggak bisa dipakai. Makanya pakai cuci darah kan rutin. Terus kata suaminya, aduh demi cintaku padamu, atau kemudian saya kasihan sama kamu, udah ginjal saya dipakai 1. Bisa itu Pak, ya. Diambil 1, tanam ke istrinya, bisa itu berfungsi dengan 1 ginjal, ya. Seperti itu namanya donor ginjal itu tapi teknologinya sulit ya. Memang yang paling maju di Cina katanya ya. Walaupun begitu, ada contoh yang berhasil itu siapa? Yang Jawa Pos itu Pak Dahlan Iskan itu cangkok. Oh, itu mencangkok ini ya. Maaf, itu cangkok hati itu di Cina berhasil. Tapi ada teman saya dokter juga itu hatinya rusak juga, dibawa ke Cina juga, meninggal di sana ya. Jadi nggak berhasil. Jadi walaupun cangkok juga nggak semuanya berhasil ya, sulit berhasilnya karena ya gimana caranya ya. Kalau mesin mobil kan tinggal mesinnya dimatikan, dibongkar-bongkar ya, onderdilnya diganti, udah jalan lagi kan gitu. Kalau orang kan susah Pak ya. Begitu. Jadi kita kalau nggak puasa Pak, kita nggak pernah istirahat pencernaan kita. Bayangkan kalau kita punya motor dipakai terus muter-muter seharian, rusak nggak Pak? Rusak lah, cepet rusak. Usus kita juga bisa capek Pak, terus saja bekerja. Namanya ileus penyakitnya. Tahu ileus Pak? Itu banyak di rumah sakit itu, tiap hari saya ada pasien ileus. Ususnya lumpuh karena kecapean. Gitu ya, gitu. Makanya kalau malam jangan makan kalau bisa. Jadi bisa istirahat tuh. Kalau makan malamnya terakhir ba'da isya seperti Nabi katanya, ba'da isya itu kan selesai diolah jam berapa? Kalau kita makan jam 7 malam berarti jam 3 subuh ya baru selesai. Nah, dari jam 3 subuh tuh sampai sarapan itu ada istirahatnya dikit lah ya. Tetapi Nabi kurang menurut saya begitu ya. Makanya dengan puasa, kalau puasa itu mengistirahatkan cukup lama ya. Jadi kita puasa nih, sahur jam 4 subuh sahur, kemudian selesai diolah jam berapa berarti Pak? Jam 12 ya. 4 tambah 8 jam 12. Pas zuhur itu makanan sahur kita baru selesai diolah. Kemudian dari zuhur sampai maghrib kata pencernaan alhamdulillah bisa istirahat. Berapa jam tuh? 6 jam ya Pak. Sehari 6 jam kalau kita puasa, mengistirahatkan pencernaan kita. Dan Nabi dalam seminggu, Senin Selasa, Senin puasa, Selasa Rabu enggak, Kamis puasa, Jumat Sabtu enggak, Minggu enggak, Ahad ya, Senin puasa lagi. Jadi di tengah-tengah pekan itu beliau mengistirahatkan pencernaannya. Jadi sehat Pak. Ya, gitu. Banyak dokter-dokter ya karena punya ilmu kayak gitu ya puasa Pak. Saya juga puasa Senin Kamis Pak. Dipaksakan, bukan dipaksakan ya, ikhlas karena Allah ya. Karena selain sehat dapat pahala ya, begitu. Jadi sehat Pak, gitu. Dan kenapa kalau jam 12 itu kita biasanya rasa lapar kalau lagi puasa ya. Tapi jam 3 sore biasanya sudah mulai seger lagi kan. Karena udah diganti tadi tenaganya dari lemak-lemak yang ada di bawah kulit kita itu. Jadi juga manfaatnya puasa cuci gudang Pak tadi. Yang lemak-lemak yang lebih tadi karena makanan berlebih sehari-hari yang jadi gemuk gitu. Itu dipakai buat tenaga kita. Akhirnya jam 3 sore itu sudah biasa lagi. Jam 2, jam 3 itu tubuh udah adaptasi ya. Jadi nggak lemes lagi, nggak pusing lagi gitu. Kalau kita puasa ya sebenarnya nggak mengganggu kesehatan, tapi malah membuat kita sehat. Jadi sesuai dengan yang dikatakan Rasulullah, sumu tasyahu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Kalau ususnya lumpuh diapain Pak? Di rumah sakit tuh dipotong Pak. Yang lumpuhnya itu dipotong terus sambungin yang masih utuhnya, yang bagusnya ya, begitu. Biasanya ada mampet di sini, biasanya kembung ya rasanya karena kan nggak jalan makanannya ya, mampet di situ ususnya, di tengah-tengah itu lumpuh ya, capean.
Begitu Pak ya. Jadi sesuai dengan Quran tadi ya, kulu washrobu wala tusrifu, makan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan ya. Kemudian puasa itu menyehatkan ya. Nabi itu mengatakan ya, tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang ya. Jadi semuanya nyambung kan Pak ya, bahwa kita itu jangan banyak makan yang kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang halal dan yang thayyib. Yang thayyib itu apa? Yang bergizi ya. Yang bergizi ya sayurnya cukup. Kalau orang-orang yang umur seperti kita, saya ini kan umur 60 tahun juga Pak ya, sama ya, udah lansia. Itu banyak makan sayur, buah-buahan ya. Kalau nasi jangan banyak-banyak Pak, memang dikit aja. Yang banyak itu mungkin lauk boleh, lauk sedang aja. Kemudian sayur dan buah-buahan. Sebelum lupa saya sampaikan, puasa itu kan makanya kata Nabi cocok juga ini hadisnya ya. Perintah Nabi itu kalau kita habis puasa berbuka dengan yang makanan yang lembut-lembut, kan begitu, yang manis-manis ya. Kalau di Mekah ya Nabi pakai kurma 3 biji makan kurmanya ya. Kalau kita makan kolak 3 kan gitu, bukan 10 kan kolak. Kalau 10 kebanyakan ya, namanya puasa balas dendam nantinya gitu ya. Nabi itu sahur dan buka pada saat puasa itu 1 porsi Pak, nggak banyak-banyak. Kalau kita kan enggak. Kalau di bulan puasa, mejanya penuh dengan makanan segala macam masuk ya. Itu percuma aja. Makanya kita sebelum bulan puasa tuh ditimbang Pak, beratnya berapa. Sesudah lebaran timbang lagi. Kalau turun 5 kilo, 10 kilo berarti bagus, bermanfaat, puasanya menyehatkan. Tapi kalau berat badannya tetap atau nambah malah, berarti puasa balas dendam. Tahu Pak puasa balas dendam? Ya hitung-hitung, kalau saya siang makan nasi 1 piring, berarti saya malam setelah makan malam saya tambah 1 piring lagi, ganti yang tadi siang. Jadi 2 piring makannya ya. Tadi siang biasanya saya makan gado-gado, malam makan gado-gado. Siang makan bakso, semalam makan itu, makanya puasa balas dendam. Ini nggak sehat kalau kayak gitu. Nabi itu 1 porsi aja, sahurnya 1 porsi, kemudian bukanya juga 1 porsi, nggak banyak-banyak begitu. Terus apa terus jadi kalau kayak gitu? Lah kalau gitu lemes dong. Kalau gitu Nabi lembek dong katanya gitu, makannya dikit. Enggak Pak, Nabi itu tegap, kuat, bisa berperang. Ikut berperang, bahkan waktu hijrah dari Makkah ke Madinah itu kan naik apa? Unta ya? Atau naik apa? Kuda? Unta kayaknya ya, dengan Abu Bakar ya. Itu jaraknya dari Mekah ke Madinah berapa kilo Pak? Ada yang tahu yang udah pernah ke Mekah? Kalau katanya mirip-mirip dengan Jakarta Surabaya Pak. Ya, jaraknya itu antara Jakarta dengan Surabaya. Coba kita naik mobil Pak ke Jakarta Surabaya berapa jam? Mungkin hampir 20 jaman ya. Itu hampir, pokoknya capek lah pokoknya. Pegel rasanya. Naik mobil aja badan kita pegel rasanya ya. Nabi pakai jalan kaki atau naik unta atau naik kuda juga capek Pak ya. Kalau nggak kuat, coba bayangkan. Ya, dari Mekah ke Madinah itu. Jadi Nabi itu Rasulullah tuh kuat badannya. Jadi yang besar tuh bukan lemaknya, bukan perutnya, bukan pantatnya yang besar, tapi tenaganya, ototnya yang kuat. Ya, ototnya itu apa artinya? Ya berlatih. Ya kan Nabi sering berlatih, kan Nabi punya pedang di rumahnya. Ya berarti kalau kemudian berperang pinter berarti kan harus latihan. Latihan para sahabat itu ya di masjid kan latihannya. Ya bela diri gitu ya. Namanya Umar bin Khattab itu ditakuti ya. Pinter anunya apa? Kalau berantem tuh pinter. Ya kalau berperang tuh mudah sekali mengalahkan musuh-musuh. Ya banyak sekali para sahabat yang pinter dalam berperang. Berperang zaman dulu kan nggak nembak gitu. Ya memang harus fisik. Jadi kuat tubuhnya ya, sering berlatih ya begitu. Jadi ototnya Pak. Manusia itu Pak, otot itu, bentar, jam berapa? Saya nggak lihat jam. Tuh udah hampir jam 6. Ini tentang ininya juga belum ya.
soal apa namanya stres. Stres itu berikutnya ya, tapi boleh nanti ditambah. Jadi Nabi itu istilahnya di dalam tubuh kita itu sunatullahnya Pak. Otot kita itu kalau sering dipakai tambah besar Pak. Ya, kalau sering dilatih ya ngangkat barang, makanya ada binaragawan kan tiap harinya ngangkat barang berat tuh. Kalau tangannya ngangkat barang berat, kakinya mengecil Pak. Kakinya kalau nggak dipakai itu sunatullah Pak. Organ-organ tubuh kita kalau nggak dipakai akan mengecil. Kaki kita kalau jarang mager ya, males gerak, males itu kesana kemari, duduk aja gitu ya, itu biasa mengecil cepet ya. Tangan kita kalau nggak dipakai juga mengecil ya. Otak kita Pak kalau nggak dipakai cepet pikun, ya nggak Pak? Ada orang yang nggak pernah pakai otak Pak. Katanya orang Indonesia katanya paling laku kalau dijual, katanya masih kosong gitu, atau jarang dipakai gitu ya, jarang dipakai, aduh menghina banget ya gitu. Jadi kenapa para kiai, para ulama jarang yang pikun Pak? Kenapa Pak? Karena sering baca kitab, baca Al-Quran, dipakai otaknya. Kalau kita udah tua atau jarang dipakai ya, paling pakai teka-teki silang ya, gitu. Jadi makanya kan sekarang udah lagi tren tuh Pak ya. Dodge one day one juz. Coba laksanakan itu. 1 hari 1 juz baca Quran supaya kita tidak pikun Pak. Selain juga dapat pahala. Pokoknya semua yang diperintah oleh Allah itu pasti bermanfaat Pak. Itu keyakinan kita dalam Islam tuh. Islam adalah agama akal. Ya, sholat itu menyehatkan Pak. Seperti kita olahraga, asal bener-bener gerakannya. Ya, itu kayak apa? Gerakan sholat itu kalau bener-bener dilakukan itu menyehatkan Pak. Puasa menyehatkan. Coba baca Quran juga menyehatkan otak Pak. Ya, jadi kalau pengen bapak-bapak nih tidak pikun ya, sering baca Quran Pak. 1 hari 1 juz. Ya, kalau nggak sanggup ya kata Nabi, Allah itu suka orang yang walaupun sedikit-sedikit tapi continue gitu ya. Jangan hari ini 3 juz, besok enggak, sebulan enggak baca Quran ya. Tapi walaupun sehari 2 lembar, 3 lembar, tapi rutin ya, seperti itu. Nah, begitu Pak. Begitu juga laki-laki Pak. Kalau jarang dipakai Pak, itu udah impoten Pak gitu ya. Jarang dipakai ya, gitu. Jadi itulah sunatullahnya. Makanya sering-sering dipakai ya, begitu. Jadi apapun di dalam tubuh kita itu kalau dipakai ya, itu akan terus ya, malah jadi sesuai dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabil sadid ya. Kalau kamu bersyukur dipakai untuk kebaikan tentunya ya, nah, maka akan aku tambah nikmatku. Kemudian tentang stres Pak. Stres sebenarnya apa stres? Stres itu ini hanya dasar aja dulu ya. Stres itu adalah perbedaan antara yang diharapkan dengan yang kenyataan ya. Yang diinginkan dengan kenyataan nggak terlaksana, nggak sesuai ya. Kita pengen punya motor, nggak kebeli motor, stres ya. Pengen punya anak sekolah kuliah yang di tempat yang bagus, nggak ada biayanya, stres Pak gitu ya. Kita pengen itu nggak terlaksana, stres. Pengennya nggak terlaksana, itu namanya stres Pak gitu ya. Jadi stres itu karena perbedaan antara yang diinginkan yang dengan kenyataan ya. Pengen punya gaji sekian ya, sebulan misalnya 10 juta, karena kebutuhannya banyak, nggak terlaksana. Begitu gajian stres, gimana ngaturnya ini gitu ya, ini kebutuhan itu, stres kan begitu ya. Jadi stres itu begitu. Atau pengen kalau para pemuda misalnya, aduh itu gadis itu solehah cantik begitu ya, pengen jadi istrinya tapi ditolak, stres kan begitu, nggak sesuai kan gitu. Pokoknya antara yang diinginkan dengan kenyataannya tidak sesuai, itu stres biasanya Pak. Ya, apa yang kita inginkan tidak tercapai, itu stres biasanya. Dan bagaimana cara mengatasinya itu ada semuanya di dalam agama Pak gitu ya.
di dalam agama. Intinya sih qanaah ya Pak, qanaah. Qanaah itu menerima apapun yang Allah berikan kepada kita dengan ikhlas ya. Dan ada caranya qanaah itu Pak. Ini garis besarnya dulu ya. Apa? Kata Nabi, ada hadisnya ya. Orang yang bahagia itu adalah yang qanaah. Yang qanaah itu yang bagaimana? Ya, yaitu jangan, supaya kamu tidak mengecilkan nikmat Allah yang berikan kepadamu, kata Nabi, maka sering-seringlah melihat ke bawah, jangan sering-sering melihat ke atas. Itu aja sebenarnya ya resepnya ya. Kalau kita ngelihat ke bawah, insya Allah kita akan selalu bersyukur. Kalau ngelihat ke atas nggak beres-beres Pak, ya nggak? Ya, yang punya motor, yang nggak punya motor, aduh, kok saya susah ya nggak kebeli motor, orang lain kok punya motor, kan begitu, ngelihatnya ke atas saja gitu, stres Pak, gitu, melihat tetangga ya, kok udah punya motor, orang lain kok punya mobil ya, Avanza gitu ya misalnya, kok saya nggak kebeli, ya stres gitu, jadi ngelihatnya selalu ke atas. Tapi kalau melihat ke bawah, ya malah sebaliknya. Yang punya mobil, alhamdulillah punya mobil. Orang lain punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah orang lain punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Ya, orang lain jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah orang lain lumpuh ya, misalnya dan sebagainya. Jadi kita selalu bersyukur kalau kita melihat ke bawah. Ya, itu sih barangkali mungkin demikian karena sudah habis waktunya, sudah jam 6 dan materinya baru hal yang dasar ya, supaya memang ini ada urut-urutannya ya. Setelah ini nanti mungkin kalau memang ada waktu kita bisa ketemu lagi ya. Saya kira pokoknya yang namanya stres itu kalau kita bersyukur kepada Allah ya nggak akan stres, atau kalau kita bersabar dapat musibah juga nggak akan stres Pak ya. Itu aja dua itu, dan nggak dimiliki oleh agama lain itu yang syukur dan sabar itu, hanya di dalam ajaran Islam. Kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik ya. Itu kalau umatku itu kata Nabi ya itu tidak masalah, kalau dia diberikan kenikmatan dia bersyukur, kalau diberikan musibah dia bersabar, katanya gitu ya. Jadi tidak ada yang mengganggu pikirannya ya gitu, bersabar dan bertawakal, berprasangka buruk terhadap Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak semuanya, jemaah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak sesuai. Kami mohon maaf kalau ada yang benar dari Allah, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, dan saya minta maaf atas kesalahan itu. Demikian. Siapa nama saya Pak tadi Pak? Dokter Nikmat ya, gitu, supaya kita silaturahimnya ya. Nanti kita bisa foto bareng ya Pak setelah selesai ini ya, setelah selesai bisa foto bareng. Saya persilahkan, barangkali kalau ada yang mau didiskusikan silakan Pak. Ya boleh ini Pak, ya boleh silakan. Terima kasih Pak. Saya ingin cuma dinilai fokus sekali Pak tadi. Menjawab tanya saya mengenai tadi mengenai mengapa walaupun dia panjang banyak stres di rumah, tapi di negara Arab maksudnya meninggalnya muda, karena kita sangat dermawan, tenang, sehingga dia nggak panjang, tapi nggak ada yang berdiri. Dan di Jepang banyak apanya. Iya. Nah, tapi itu cukup dari saya, Pak. Dan saya itu saya minta mungkin apakah obat itu rumah sakit Sari Asih. Iya. Tapi saya sering olahraga di sini Pak, gue sama Mas. Oh iya. Ke Japos, di Lestari, sampai ke sana gitu. Kayaknya belum ada seperti rumah sakit lain di Jakarta atau di tempat lain, terutama di luar negeri yang banyak stres. Dia mensponsori olahraga Pak. Oh olahraga. Mungkin Pak Dokter punya prestasi akselerasi ada, tapi bukan di bidang saya. Saya tenis, sepak bola, badminton. Tapi belum ada gitu. Misalnya saya asih melaksanakan sponsorship warga Taman Asri Cipadu badminton bersama. Iya. Nah, mungkin ini bukan tanya, mungkin saya imbauan, karena saya setuju dengan Andis bahwa kita itu jangan menjadikan rumah sakit itu seperti orang sakit, tapi untuk orang sehat mengendalikan supaya jangan sakit. Nah, itu imbauan aja Pak, mungkin saya salah, karena saya nggak tahu kegiatan musik Pak. Terima kasih Pak.
Makasih Pak. Ya, jadi kami juga mengadakan ini Pak, sebenarnya senam. Itu bebas, boleh orang sini boleh ikut ya. Senam setiap hari Selasa dan Jumat itu di lapangan untuk orang umum ya. Di lapangan parkir rumah sakit itu Selasa sama Jumat, baru itu aja Pak. Kalau olahraga yang lain ya karyawan saya nyewa jadinya ya, ada yang main badminton, ada yang main futsal, ada karyawan saya. Iya, di masyarakat juga diharapkan begitu ya. Memang ada kegiatan olahraga bersama itu ya. Para pemuda mungkin yang akan ini kan ya, bapak-bapak juga bisa olahraga. Paling tidak bapak-bapak sebenarnya sangat sederhana ya. Habis sholat subuh itu kalau kita keliling kampung kayak bapak tadi tuh, keliling muter-muter ya, itu olahraga udah cukup Pak. Itu setengah jam, seminggu 3 kali minimal ya. Setiap kali olahraga itu sehari itu setengah jam sampai 1 jam. Itu insya Allah pokoknya targetnya berat badan turun. Nah, berat badan ideal tadi belum saya sampaikan ya Pak. Berat badan ideal itu kata mungkin bapak-bapak, aduh saya gemuk nggak ya? Saya gemuk nggak ya? Nah, ada berat badan ideal itu ada rumusnya Pak. Tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10%. Jadi kita misalnya tinggi kita 160 Pak. Berarti berat badannya yang ideal 160 dikurangi 100 berarti 60, dikurangi 10%, dikurangi 6, 54, tambah deviasi atas bawah 56 lah Pak. 56 kilo itu kalau kita tingginya 160. Kalau lebih dari itu berarti udah kelebihan. Itu ya Pak. Itu rumusnya begitu, berat badan ideal ya. Ada lagi Bapak yang mau didiskusikan? Cukup? Untuk Sari ASI ya bapak-bapak nanti nomor HP saya kan gini Pak, yang paling banyak keluhan Sari ASI itu kan sekarang udah jadi rumah sakit syariah Pak ya, udah 8 tahun ya, itu juga belum tuh, itu materi tersendiri apa itu rumah sakit syariah ya. Nah kita sejak adanya BPJS itu semua rumah sakit penuh Pak. Jadi kan katanya Sari ASI mau susah masuknya, katanya penuh. Ya memang kenapa penuh? Karena dulu sebelum ada BPJS Pak, itu masyarakat tuh kalau sampai udah sakit berat baru datang ke rumah sakit karena bayar kan gitu. Dengan adanya BPJS sekarang di Tangerang tuh sudah 99,5% lah itu ya, semuanya ikut BPJS, maka semua gratis kan ya gitu. Akhirnya dikit-dikit sakit ke rumah sakit, dikit-dikit ke rumah sakit, akhirnya penuh, semua rumah sakit penuh. Jadi tidak hanya Sari ASI ya. Ya memang ada yang bornya bed occupation rate-nya itu ada yang 90%, ada yang 85 ya, ada yang masih 80, mungkin masih ada. Nah, nanti saya ngasih nomor ke ketua DKM-nya atau ke RT RW-nya. Kalau ada yang kesulitan hubungi saya aja nanti. Misalnya ini warganya ada yang sakit berat mau masuk katanya penuh. Nah, gitu. Nanti saya coba cari tempat tidurnya atau waktunya, misalnya besok pagi ada tempat kosong misalnya kayak gitu Pak. Biasanya kalau pagi-pagi itu banyak yang pulang, udah sembuh pulang itu jam 8 pagi ya. Biasanya bapak-bapak kalau mau dirawat ya dan cepet dapat kamar itu kalau bisa pagi-pagi bukan malam. Kalau malam justru lagi penuh-penuhnya ya malam itu. Tapi biasanya orang sakit malam ya. Begitu Pak ya. Jadi silakan ya. Kalau ada keluhan juga suka ya memang boleh juga disampaikan, tetapi kebanyakan sih kesalahpahaman tadi itu ya. Ini katanya penuh tapi dia masuk katanya kelas 2 penuh tapi itu sebelah bisa masuk. Jadi ternyata kelas 2 itu ada laki ada perempuan. Yang penuh perempuan, yang kosong laki-laki kan bisa, atau yang penuh laki-laki yang kosong perempuan. Begitu. Atau anak-anak dewasa juga dipisah. Atau penyakit infeksi yang menular dengan yang tidak menular dipisah. Jadi bisa saja perempuan penuh, laki-laki kosong, atau sebaliknya kan begitu. Jadi memang harus dicek tempat tidurnya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, para jamaah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf ini panitia kalau stresnya mungkin kalau mau ada lagi kesempatan. Ini sebulan sekali apa seminggu sekali Pak di sini Pak? Ya? Sebulan sekali ya, misalnya kapan 2 bulan atau sebulan ke depan juga boleh, saya masih bersedia ya. Kalau bulan depan disambung lagi ya, masih ada sih
ada tiga atau 4 materi itu yang mudah-mudahan memang bermanfaat tentang kesehatan lah semuanya ya, kira-kira seperti itu dalam pandangan Islam. Jadi saya tidak hanya kesehatan ansih, kesehatan dalam hal umum, pengetahuan umum, tapi juga dihubungkan dengan Islam. Seperti tadi Nabi tidak pernah sakit dan ternyata benar seperti itu caranya. Kita bisa jadi teladan kepada Nabi itu tidak hanya soal gaya hidupnya, tapi juga bagaimana kita gaya sehatnya, ya, gaya hidup sehatnya. Ya, demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.